Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Kali ini, Ibu Isti akan membahas tentang soal tryout 1 materi AKM bagian survei lingkungan belajar. Seperti yang sudah Ibu Isti sampaikan pada saat bimbingan pertama kita, bahwa survei lingkungan belajar ini meliputi segi sosial maupun yang non-sosial. Kalau segi sosial dapat kalian rasakan selama ini di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kalau dari segi non-sosial, ini lebih berpusat pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, berhubung kalian belum pernah menginjakkan kaki di sekolah kita tercinta. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa gambaran kira-kira sarana dan prasarana apa yang ada di sekolah kita. Nah, dimulai dari nomor 1. Alat peraga digunakan untuk memahami materi pelajaran. Alat peraga apa yang dapat kamu temukan di sekolah? Nah, di sini udah ada beberapa pilihan. Yang pertama, alat peraga olahraga. Alhamdulillah kita ada. Balok kayu. Alhamdulillah kita juga ada. Grafik kita ada. Torso, ada yang belum tahu torso itu apa? Ini semacam alat peraga di laboratorium biologi ya. Nah, kebetulan torso ini belum ada, tapi insya Allah akan segera diadakan. Kemudian ada diagram, tabel, peta atau globe, itu ada. Jadi yang tidak ada hanya torso. Lanjut untuk nomor 2. Apakah kamu melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Ya, sepenuhnya dilakukan dari rumah. Mari kita berdoa, semoga saja pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa segera bertatap muka dan merasakan pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, amin. Kemudian lanjut nomor 3. Fasilitas belajar merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam belajar. Fasilitas belajar apa saja yang kamu temukan di rumah dan sekolah? Nah, silakan kalau kalian yang di rumah mempunyai penyejuk udara, bisa dicentang. Kalau di sekolah kita, alhamdulillah untuk di tempat-tempat seperti perpustakaan, lab, baik itu lab kimia, biologi, fisika, komputer, bahasa, itu ada air conditioner-nya juga, semuanya. Nah, tapi untuk ruang kelas, itu adanya kipas angin. Oke? Nah, di setiap ruang kelas itu ada LCD proyektor, lemari, kursi, meja, alat tulis, papan tulis whiteboard. Papan tulis hitam itu nggak ada ya. Jadi adanya papan tulis whiteboard. Sebenarnya nggak whiteboard sih, kita pakainya itu seperti kaca, jadi bening gitu. Tapi itu kalau papan tulis whiteboard itu kan pakai spidol, ini juga pakai spidol. Tapi kalau papan tulis hitam itu kan biasanya pakainya kapur ya, kita nggak pakai yang ini. Lanjut untuk nomor 4. Apakah kegiatan sekolah berikut pernah kamu lakukan? Nah, ini konteksnya adalah ketika kalian di rumah, ya. Sebenarnya ini kan kegiatannya yang dimaksudkan ada di lingkungan sekolah, tapi berhubung kalian sedang sekolah online atau pembelajarannya kita jarak jauh, maka ini dilaksanakan di rumah, ya. Nah, penerapan gerakan cuci tangan pakai sabun, ya enggak di rumah cuci tangan. Nah, terus pelaksanaan piket kelas secara beregu ini bisa dimaksudkan seperti penanggung jawab setiap
mata pelajaran dan ketua harian, itu bisa juga pakai ini. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kalau kalian sebelumnya di SMP itu kan pernah ya. Nah, bisa juga ini dicentang. Saling membantu antar warga sekolah. Saling bantunya diskusi bisa dimasukkan ke sini. Pengenalan keunikan potensi daerah asal. Nah, dalam satu kelas itu kan kalian pasti berasal dari berbagai daerah ya di Jawa Tengah maupun DI Yogyakarta. Berarti kan ya sambil kalian ngobrol-ngobrol santuy, nah ini bisa nih ngobrolin apa sih asal oleh-oleh khasnya misalnya dari daerah asalnya kamu, kemudian yang khas itu apa, seperti itu. Upacara bendera setiap hari Senin, kira-kira dilaksanakan nggak? Kalau di SMA belum pernah ya berarti kalian. Kemudian perayaan hari besar nasional atau keagamaan, ini ya. Merayakannya gimana? Secara online. Jadi kan selama ini kan hari-hari besar nasional atau keagamaan kita adakan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara online melalui Zoom atau misalkan dari Tweetbone, itu bisa juga dimasukkan ke sini. Pelaksanaan beribadah bersama. Ini seperti misalkan doa bersama, misalkan ada kerabat kita dari CT Arsa Foundation yang meninggal, atau di hari-hari keagamaan seperti itu kita melaksanakan doa bersama gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 5, perhatikan protokol pencegahan COVID-19 berikut. Jodohkan pernyataan tabel A dengan jawaban yang terdapat pada tabel B. Jawablah memberikan tanda panah. Nah, ini tanda panahnya bisa ditaruh di sini ya. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Nah, kalau enggak, ini bisa kalian pakai 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa juga nggak apa-apa. Terus nanti ini dinomorin aja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian mau pakai tanda panah juga nggak apa-apa. Menggunakan titik-titik ketika keluar rumah. Masker, ya. Menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup menggunakan lengan atas. Menghindari kerumunan. Menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain. Lanjut ya, nomor 6. Apa saja tempat ibadah yang terdapat di sekolahmu? Tandai semua yang sesuai dengan tanda centang. Nah, kebetulan kita kan Islamic boarding school, jadi otomatis cuman ada tempat ibadah untuk agama Islam. Nah, kegiatan minat dan bakat yang kamu ikuti di sekolah dilaksanakan. Nah, ini maksudnya seperti ekstrakurikuler. Nah, jadi ekstrakurikuler pilihan yang kalian ikuti di sekolah itu dilaksanakan berapa kali seminggu. Kalau kita itu sebenarnya kan sekali 2 minggu ya. Tapi di sini kan cuman pilihannya berapa kali seminggu. Jadi diisi 1 aja nggak apa-apa. Apa saja organisasi minat dan bakat yang terdapat di sekolahmu? Nah, yang pertama pramuka ada ya. Dokter kecil maksudnya PMR ya ini ya. Ada. Peraturan baris berbaris. Ini paskibraka. Itu ada. Klub baca. Ini seperti jurnalistik ya. Ada. Olahraga ada. Musik kalau nggak pandemi gini ada. Kesenian, seni lukis ya ada. Dan lainnya itu maksudnya seperti karya ilmiah, kemudian ada kewirausahaan dan macam-macam. Kemarin kan kalian sudah memilih ya pilihan 1 dan pilihan 2 untuk ekskul itu apa aja. Nah, selanjutnya nomor 9,
Ketika Bapak Ibu Guru menggelar kuis berkelompok untuk menyampaikan materi, apakah kamu mudah memahaminya? Silahkan kalian bisa menjawab sesuai yang kalian rasakan. Kalau kalian secara berkelompok itu lebih mudah memahami, pilihlah sangat mudah memahami. Ya. Kalau misalkan kalian merasa sulit, cukup sulit dipahami. Seperti itu. Lanjut, nomor 10. Seberapa sering Bapak Ibu Guru Wali Kelas memberi motivasi tentang semangat belajar? Nah, silakan kalian bisa menghitung sendiri ketika misalnya dalam satu hari itu kalian merasakan paling nggak ada salah satu guru yang memberikan semangat, berarti setiap hari bisa ada yang memberikan semangat gitu kan. Paling nggak ada satu guru yang bisa memberikan semangat di setiap harinya. Semangatnya itu apa aja sih Bu gitu. Dengan kita mengeluarkan semangat pagi itu atau selamat pagi maksud Ibu, itu bisa memberikan motivasi tersendiri untuk kita supaya tetap mempunyai semangat seperti di pagi hari. Itu ya. Nah, selanjutnya nomor 11. Selama pembelajaran di kelas, bagaimana sikap guru dalam menyampaikan materi? Nah, kalau ini kan ibaratnya nggak di kelas ya, berarti menyampaikan pelajaran sambil duduk itu nggak termasuk. Nah, silahkan kalian pilih antara menyampaikan pelajaran dengan santai dan rileks, menyampaikan pelajaran dan memberi motivasi belajar, menyampaikan pelajaran dengan santai. Tuh, silahkan dipilih sesuai yang kalian rasakan. Kemudian kalian menjodohkan lagi. Nah, apa yang perlu dijodohkan? Di tengah pandemi COVID-19, kita seharusnya selalu memperhatikan protokol kesehatan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolahmu? Nah, ini kita bayangin aja ya kalau misalkan kita lagi di sekolah tuh ngapain. Yang pertama, apa yang kamu lakukan setiba di sekolah? Mencuci kedua tangan. Bagaimana posisi dudukmu saat di kelas? Menerapkan sistem jaga jarak. Apa yang kamu kenakan di wajah setiap keluar rumah? Masker atau D. Bagaimana caramu agar tidak jajan sembarangan di sekolah? Membawa bekal makanan dari rumah. Yang terakhir, bagaimana cara menjaga kebugaran tubuh? Yakni melakukan olahraga secara rutin. Lanjut. Nomor 13. Apakah kamu memiliki fasilitas belajar di rumah? Fasilitas belajar itu misalnya dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, itu kan kalian menggunakan handphone ya atau misalkan laptop tuh. Itu bisa dimasukkan ke dalam jawaban ini. Atau bisa juga fasilitas belajarnya misalnya kursi, meja, kemudian ada alat tulis gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nomor 14, isilah beberapa poin berikut. Lapangan olahraga. Nah, ketersediaannya di sekolah alhamdulillah ada. Kita ada lapangan sepak bola, lapangan untuk upacara juga. Kemudian kemarin baru aja kita membuat lapangan basket, bisa juga untuk volley. Jadi itu lapangan serbaguna, bisa buat basket, bisa buat volley, bisa buat futsal, ya. Dan pasti kondisinya itu bersih. Ya. Yang kedua ada toilet atau MCK, ketersediaannya ada. Jadi setiap lantai kita ada 2 gedung utama. Nah, di setiap lantai itu ada toiletnya. Dipisah pastinya toilet putra dan putri.
Nah, untuk selalu menjaga kebersihannya, nanti ketika kalian datang ke sekolah, di situ kan misalnya kalian buang air kecil, ya. Nah, lantainya itu diusahakan untuk jangan sampai basah, ya. Karena apa? Di sini kita tidak menggunakan alas kaki. Jadi alas kakinya atau sepatu kalian itu ditaruh di depan, seperti kalian mau masuk rumah itu sepatunya itu ditaruh di depan, di rak sepatu. Kemudian kalian menggunakan kaos kaki. Nah, sehingga diusahakan lantai toilet itu jangan sampai basah. Caranya gimana? Berarti kalau kalian buang air kecil atau buang air besar, itu di kloset, ya. Kemudian kalau misalnya basah, itu ada alat pel untuk mengeringkan. Jadi lantai toiletnya itu pasti kering, jadi bersih, ya. Lanjut listriknya, alhamdulillah ada. Kondisinya mudah diakses. Ada pagar sekolah, ada. Kondisinya bersih juga. Bangunan ruang kelas, alhamdulillah satu ruang kelas itu bisa longgar diisi oleh 20 orangan siswa. Ya. Nah, kondisinya pasti dia sangat bersih. Kenapa? Karena belum pernah ada yang pakai selama 2 tahun ini. Jadi kan selama 2 tahun kan kita pembelajaran jarak jauh ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 angkatan ini. Jadi kita ruang kelasnya itu terakhir kali dipakai tahun 2020. Ya, tahun 2020 bulan April. Setelah itu belum pernah digunakan lagi. Jadi pasti keadaannya itu sangat bersih. Kemudian air bersih, nah ada dan melimpah. Alhamdulillah kita tidak pernah mengalami kesulitan air walaupun sedang kemarau. Selalu diberikan air yang melimpah. Nah, yang terakhir, apa pendidikan terakhir dan profesi orang tuamu? Isilah kolom berikut. Nah, silahkan kalian bisa mengisi pendidikan terakhir ayah dan ibu kalian. Tidak ada nilai negatif, maksudnya untuk pertanyaan ini, itu hanya ingin mengetahui tingkat pendidikan dari orang tua maupun profesi orang tua saja. Jadi nggak ada yang nilainya bagus atau jelek gitu. Nah, untuk tryout pertama ada 15 soal, itu yang bisa dibahas saat ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan soal-soal yang mirip atau tipe-tipe soal lain lagi yang belum tercakup dalam tryout pertama ini. Nah, silahkan kalian bisa juga cari di YouTube, dari Google, karena dari pembelajaran jarak jauh, nilai positifnya adalah kalian punya banyak sekali sumber belajar. Kalau di sekolah, ya, karena handphone kalian itu ditahan dulu, gitu, ya. Jadi selama pembelajaran KBM itu handphone kalian itu tidak boleh membawa handphone kecuali ada izin, ya. Itu. Sedangkan ketika PJJ kalian selalu menggunakan handphone. Gitu. Jadi kalian bisa menggunakan handphone sebagai sumber belajar dengan bijak. Dengan bijaknya seperti apa? Jadi ketika kalian mengerjakan tugas, silakan kalian searching sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Tapi kalau misalkan penilaian harian, walaupun mungkin jawabannya itu ada di YouTube, ada di Google, alangkah baiknya kalian tidak melakukan cara seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang curang. Jadi kalau misalkan nilai kalian diperoleh dari perbuatan curang, maka nilai kalian itu tidak thoyyib atau tidak baik.
atau haram. Kalau misalkan nilai kalian digunakan untuk mendaftar di universitas, artinya kegiatan kalian di universitas bisa jadi haram. Gitu. Jadi kelihatannya simple, tapi sebenarnya itu tidak baik gitu. Akan beda hasilnya atau kepuasan yang kalian rasakan ketika bisa mengerjakan dengan kemampuan kalian sendiri daripada hanya dengan menyalin. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan kalian bisa memahami lebih lanjut lagi tentang survei lingkungan belajar ini. Kalau masih bingung, silahkan kalian bisa tanyakan pada saat bimbingan. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.